warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin mewawancarai Bapak Riko Arissunaryo. Beliau ini adalah pemilik atau owner dari GRIN Furniture and Build yang bergerak di bidang interior design atau furniture interior lah salah satunya. Oke, baik Pak Riko, boleh tahu ya usaha ini sejak kapan berdirinya kira-kira? Di kisaran tahun 2015-an. 2015. Terus kalau sejarah berdirinya itu awal mulanya seperti apa sih? Bisa diceritakan? Awal mulanya hobi Hobi. ya, karena kita main di kayu kan berkaitan dengan seni dan lain-lain ya. Karena dari hobi akhirnya ya menjadikan uang. Oke. Tapi memang langsung terjun ke buka usaha atau Enggak, prosesnya panjang. Ya awalnya coba-coba sih. Dari coba-coba, dari seneng, ya akhirnya kita tekunin. Karena yang melihat perkembangan yang itu banyak permintaan dan lain-lain, ya akhirnya kita tekunin. oke. Kalau ini kan interior design ya, produk yang dipasarkan atau dibuat itu apa, yang diproduksi itu apa aja sih produknya? Interior Misalnya nih, kayak backdrop, terus meja kursi, kitchen set, lemari dan lain-lain, pakai bed set, ya semacam lebih ke furnitur berarti ya? furniturnya saya fokusnya ke Tapi furnitur. indoor ya? Indoornya kalau untuk order. Kalau dari sisi karyawan nih, dulu ketika mulai itu berapa karyawan, terus sekarang sudah berapa karyawan yang bekerja? Awal saya mulai itu dari karyawan 3 orang, kalau nggak salah 3 orang, ya sekarang mungkin udah hampir 20-an lah. 20-an ya. Berarti sudah lumayan banyak ya Pak ya. Ya. Terus modal sendiri, mengenai modal yang pada saat memulai usaha ini, berapa modal yang dipakai pada waktu itu? Kalau diuangkan ya, Ya kalau diuangkan secara nominal. ya sebenarnya modal itu kalau untuk kerjaan di bidang sini modalnya nggak ini. Cuman yang buat modal gede kan kita mesti penggilan aja dia Ya, workshopnya ya? Ya workshop di bawah 200-an juta lah. Di bawah 200 itu modal awal. Modal awal. Udah besar berarti. Kalau sekarang nih nilai aset yang dimiliki itu kira-kira berapa? Aset yang dimiliki dari semuanya ya, Nah, mungkin setengah M ada. setengah M, 500 juta itu tidak lumayan ya. Kalau omsetnya sendiri dari usaha yang dijalani ini per bulan itu kira-kira berapa omset? Kisaran di angka 300 tapi di bawah 500. 300 sampai 500 juta setiap bulan. Itu kotor atau bersih? Kotor. Oh, kotor. Jadi nanti masih dikurangi berbagai biaya yang dikeluarkan lah gitu ya. Oke, kalau dalam memasarkan produknya nih, itu yang dipakai cara seperti apa? Apakah ada sistem pemasaran tertentu yang dijalankan gitu? Enggak, kita nggak pakai sistem pemasaran. Cuma kita pakainya sistem kepercayaan. Kepercayaan, melalui referensi gitu seperti itu. Teman-teman, terus ya saudara owner saya yang pernah saya kerjain pasti akan Hanya itu aja? Hanya itu. Atau mungkin ada menggunakan misalkan media sosial tertentu, misalkan kan sekarang rame itu orang memakai pasti Instagram atau TikTok atau apapun seperti itu. enggak. Oh enggak. Kita enggak. Kita ada teman yang kita enggak Fokus ke situ. Tapi Instagram ada ya. Ada. Instagramnya apa nih? Instagramnya apa ya? Bengkel Cikupa Tangerang. Oke. Kalau dalam pembelian bahan baku ini memakai sistem tertentu atau secara manual? Manualnya tradisional aja, kita cuman telepon via toko yang masuk komputer kita ya, teman-teman kita gitu aja. Kita order gitu aja. Jadi hanya menghubungi toko untuk melakukan pembelian baru barang yang dikirim. Pembayaran pun manual atau by transfer? Manual. Oh, manual. Kemudian kalau dalam menjaga hubungan baik dengan pelanggan nih Pak Riko, yang dilakukan apa nih supaya pelanggan itu tetap punya hubungan baik dengan GRIN ini dan bisa terus bekerja sama gitu? Ya pertama ya pasti kita awalnya harusnya ya kerja bagus dulu lah ya. Dengan kerja bagus otomatis mereka akan ingat ke kita. Ya. Nah, dan setelah ingat tahu pasti kita akan menjalin hubungan ya.
Ya biasa kalau kita itu kan di seni ya contohnya, kita paling banyakin ngopi, nongkrong gitu aja. Jadi tetap meskipun kadang tidak ada order pun tetap ada komunikasi untuk memaintain ya. Iya, karena kan saya kan pemasaran dari yang saya katakan dari awal, kita nggak pakai media sosial, tapi kita dari sistem kepercayaan, hubungan pertemanan seperti itu. Tapi bicara apa namanya sistem nih ya, pasti yang namanya interior itu tidak lepas dari namanya desain. Berarti ada memakai aplikasi tertentu untuk dipakai mendesain produk gitu ya. Ada ya. Contohnya apa yang dipakai nih? Kalau untuk gambar paling kita pakai SketchUp. Terus ada lagi yang lain yang dipakai? Awalnya ya AutoCAD aja. AutoCAD, SketchUp ya. Itu aja ya. Itu udah pasti. Udah pasti. Dua itu aja kita nggak pakai. Oke. Kalau apa namanya strategi kedepannya nih supaya usahanya tetap berjalan, kira-kira apa yang akan dijalankan? Yang jelas kan karena sekarang kan pasar kan memang banyak banget ya, apalagi dengan datangnya media sosial ini, itu sebenarnya sedikit kita berpikir untuk arah sana, tapi saya nggak akan ikutin pola itu. Saya akan tetap pakai tradisional dengan menjaga kualitas saja. Jadi Karena saya meskipun akan mempertahankan kualitas, dengan kualitas bagus pasti akan saya terus. Jadi meskipun sekarang trennya orang itu memasarkan via media sosial, via sistem-sistem digital itu, tapi tetap nggak terpengaruh ya, tetap memakai cara tersendiri dengan sistem kepercayaan. Karena pasarnya di situ, saya nggak akan ikutin. Kalau ada rencana ke depan nih untuk mengembangkan usaha, pasti semua pengusaha kan pengen usaha jadi lebih besar ya. Rencana seperti apa nih Pak Riko dalam mengembangkan usahanya? Pasti ya pengennya ya nggak cuma di interior aja, mungkin kita akan, karena interior itu kan banyak kaitannya ya, kerjaan saya yang jelas mungkin kita main di sipil juga. Jadi pengennya bisa ke depan itu kita main di sipil, terus interior juga kita, jadi kita tuh udah satu paket. Jadi nanti kalau orang mau bikin bangunan ini udah all in one ya, Ya, bangunannya pokoknya iya, nggak usah isinya nyari iya kemana-mana, gitu ya. ke sini aja gitu. Luar biasa. Ya. Luar biasa. Oke, tapi kalau dalam jangka panjang nih, semakin besar usaha kan pasti akan apa ya, cakupannya semakin luas nih. Ada nggak sih rencana untuk lebih memodernkan lah pengelolaan usaha ini, misalkan dengan memakai tenaga profesional untuk menggunakan sistem-sistem tertentu atau aplikasi tertentu gitu? Ada rencana ke situ nggak? Saya ada rencana ke sana, karena ya biarpun tadi saya ngomong di awal begitu, tapi nggak mau dipungkirin kita juga harus mengikuti arus juga. Kalau saya udah mau ngomong berkembang ya pasti saya harus ada tenaga profesional, kan nggak bisa kita cuma yang seperti ini aja secara manual. Kalau nggak begitu ya mungkin nggak bisa maju. Oke, terakhir minta tolong apa namanya satu nasihat nih buat teman-teman yang masih muda-muda untuk memulai sebuah usaha, apa yang harus dilakukan? Memulai usaha itu yang jelas jangan malas, jangan takut bersaing, dan selalu menjaga kepercayaan. Yang jelas kepercayaan dari owner-owner kita, teman kita yang itu harus kita jaga, karena sekali kita nggak dipercaya orang, kita itu habis. Itu jangan malas, tetap usaha. Pokoknya jangan pernah ngeliat hasil dulu lah. Ngeliat hasil itu kalau udah berjalan nanti akan hasil akan datang sendiri. Oke. Baik, terima kasih Pak Riko. Mungkin cukup sampai di sini aja. Makasih banyak atas waktunya. Terima kasih ya Pak Unya. Ya. Demikianlah hasil wawancara kami dengan Bapak Riko Arissunaryo selaku pemilik dari GRIN Furniture and Build. Mudah-mudahan dari hasil wawancara tadi bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.